pasukannya. Komandan upacara memasuki pimpinan sambil alih masing-masing komandan pasukan di samping kanan pasukan. Kerjakan! Itu Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan pada Inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus tahun 2022. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran sang merah.
jasa-jasa para pahlawan kita. Mari kita sejenak berdoa bersama. Hening cipta, mulai. Detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran buka. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tamu undangan dipersilahkan. Republik Indonesia tahun 1945. Ke tempat-tempat penting gitu loh.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara, serta masyarakat Jawa Tengah yang saya banggakan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita berteman dengan orang dari agama lain. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, dari ceramah itu kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, kok bisa-bisanya masih ada ungkapan seperti itu. 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam kebinekaan? Lagi-lagi kata kuncinya adalah jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Sejarah adalah tauladan lengkap, kaca benggala besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini, sekaligus menata cita untuk rasa masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, agama maupun golongan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri di atas kaki semua, bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan. Sejak negara ini dirancang sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam agama dan golongan. Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar-Dinata, serta yang lainnya, Raden Ayu, Maria Ulfa, dan masih banyak tokoh yang lainnya yang tidak memandang apa sukumu, apa rasmu, apa agama, atau golonganmu.
Apakah mereka semua sepaham? Tidak. Semua punya pemikiran dan pandangan masing-masing. Tapi demi dan untuk berdirinya sebuah negara bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menata, dan menyatukan niat. Tidak ada lagi yang namanya perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan. Yang ada cuma satu Indonesia. Sungguh tidak terbayangkan apa jadinya kita saat ini jika para pendahulu kekeh ngotot dengan ego golongannya. Apakah Kiai Haji Agus Salim kurang saleh sehingga mau berteman dengan Jeff Flas yang notabene adalah seorang non-muslim sekaligus seorang sosialis asal Belanda? Keimanan Kiai Haji Agus Salim tak kurang secuil pun dengan akraban itu. Bahkan karena kebersahajaannya, karena keluasan dan dalam ilmu Kiai Haji Agus Salim, Jemlas menerima pemahaman Islam secara kafah, secara lengkap. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, memang menyakitkan jika saat ini kita masih melihat polarisasi dalam kehidupan. Syukur Alhamdulillah jika inflasi nasional mampu dipertahankan di angka 4,9%, maka Jawa Tengah memperkuat dengan kemampuan menekan inflasi di angka 4,28%. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu akan membawa kemakmuran. Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya hancur karena permusuhan antar warganya. Jika kita berkawan, jika kita bisa berdamai, kenapa mesti berselisih dan bermusuhan? Saya salut dan mengucapkan terima kasih pada seluruh saudaraku di Jawa Tengah yang selama ini tetap guyup rukun, saling ngajeni dan handarbeni. Tanpa rasa handarbeni dan panjenengan, mustahil kita senang dan hidup yang seperti ini. Maka sebarlah rasa kemana saja dan kepada siapa saja agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Pembacaan doa. Beserta upacara yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan izin kami untuk memimpin doa menurut ajaran Islam. Allahumma salli ala habibina wa syabina wa karimina wa dhuhrina sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup,
Kobarkan semangat juang yang tak pernah redup. Karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat, kami mohon kepadamu bersama seluruh rakyat. Semoga bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubaran. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Ram. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubaran.
Sebelum upacara dibubarkan, mohon pasukan bisa diistirahatkan terlebih dahulu. Untuk di tempat. Pemberian penghargaan Desa Lunas PBB yang diraih oleh Desa Duku Tengah. Kepada yang kami hormati, Kepala Desa Duku Tengah berkenan untuk menerima penghargaan. Satu kecamatan baru satu yang lunas PBB. Selamat untuk Desa Duku Tengah. 12 desa yang lain mana? Desa yang lain mana? Tidak ada juara kedua dan juara ketiga. Yang ada penghargaan untuk desa yang lunas PBB tahun 2022. Saya lagi. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Upacara selesai, masing-masing komandan pasukan bisa bubarkan pasukannya. Kalian! Kepada segenap tamu undangan bisa dipersilahkan. Oke, untuk menemani tamu undangan menikmati yang ada di ruang transit, kembali ditampilkan kebolehan dari Kepala SMP Negeri 2 Margasari. Kita sambut Bapak pelaksanaan Indonesia ke-10 tahun tingkat kecamatan sesuai semboyan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dalam hal ini setelah 2 tahun kita mengalami masa-masa sulit karena pandemi virus COVID-19 yang ada di negara kita. Ini menjadikan semangat baru, menjadikan kemerdekaan baru bagi masyarakat Margasari dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga hal ini dapat membangkitkan semangat dan nilai-nilai nasionalisme untuk masyarakat Indonesia dan khususnya bagi masyarakat warga masyarakat Kecamatan Margasari.
menjaga silaturahmi Indonesia merdeka. Di sini saya sudah bersama Pak Iji Susanto dan juga Pak Yaji dan juga ada Pak Zaini. Di sini Pak Iji selaku seksi perwira upacara. Nah, Pak Iji, kita mau nanya, gimana pelaksanaan HUT tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Baik, saya sampaikan untuk pelaksanaan HUT kemerdekaan RI yang ke-77 tahun 2022 untuk tahun ini memang kita baru merangkak atau memulai tahapan baru. Mungkin dibanding tahun-tahun sebelumnya mungkin masih kurang begitu meriah, tapi kita sudah berupaya. Setelah 2 tahun lebih kita pandemi, tahun ini kita bisa melaksanakan HUT kemerdekaan RI ke-77. Kita bisa melaksanakan dengan, ya alhamdulillah bisa cukup meriah, rame, dengan tidak melupakan protokol kesehatan. Karena namanya kita masih dalam situasi kondisi pemulihan, ya pemulihan dari sekian lama waktu yang kita alami pandemi itu. Sekaranglah saatnya kita mulai bangkit lagi. Selanjutnya, berapa tamu yang sudah diundang di acara ini? Untuk tamu kita undang sekitar ya 500-an lah, 500 lebih. Itu belum dari warga masyarakat sekitar yang antusias ingin menyaksikan upacara kemerdekaan HUT RI ke-77 tahun 2022 ini, karena mereka juga sudah merindukan suasana seperti ini. Sudah sekian lama untuk kegiatan HUT kemerdekaan jarang dilaksanakan. Untuk tamu undangan dari unsur mana aja, Pak? Baik, untuk tamu undangan yang pertama ya dari Forkopincam, terus Kepala Desa se-Kecamatan Margasari, dari Dinas Instansi PTD Kecamatan Margasari, purnawirawan, veteran, dari Ormas, pelajar, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Margasari. Untuk kesan dan pesannya pada acara HUT tahun ini? Baik, untuk kesan-kesan dari saya selaku perwira upacara HUT 17 Agustus 2022, saya berpesan agar kita sebagai warga negara Indonesia jangan sampai kita melupakan sejarah, ya. Karena momentum 17 Agustus yaitu sangat penting, sangat sakral yang harus selalu kita kenang, ya, kita kenang di mana yaitu jasa-jasa dari para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Dan kedepannya untuk para generasi muda sebagai generasi penerus harus bisa meneruskan daripada para pejuang-pejuang kita ini. Untuk Pak Yaji sendiri, kesan dan pesan di acara ini bagaimana, Pak? Pesannya saya merasa bangga setelah 2 tahun Indonesia dicoba dengan bencana COVID ini, maka pelaksanaan ini walaupun sederhana tapi meriah. Bahkan ada kata-kata pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Maka pesannya bagi generasi penerus atau muda, maka tetap menjaga keutuhan Indonesia, ya, dan negara biar tetap pulihnya lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Maka kita walaupun pelaksanaannya sederhana tapi merasa meriah untuk kedepannya agar lebih baik. Terima kasih. Untuk Bapak Zaini sendiri, kesan dan pesannya pada acara ini bagaimana, Pak? Kesannya di bidang keamanan terutama masyarakat sangat antusias dan peduli dengan keamanan untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan, sehingga tercapai harapan bahwa masyarakat khususnya Margasari sangat berterima kasih untuk menjaga keamanan sehingga bisa terselenggaranya upacara kemerdekaan ini secara terbuka atau digelar di lapangan. Demikian jawaban dari Pak Zaini, Pak Yaji, dan juga Pak Susanto. Kepada Pak Zaini, Pak Yaji, dan juga Pak Susanto, terima kasih saya ucapkan untuk semua jawabannya. Yuk.